Aja Bang. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu hari ini, dari pagi bahkan sampai siang menjelang sore ini, kami dalam keadaan baik adanya, tidak kurang satu apapun. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar untuk seri selanjutnya di KOM 300 ya Tuhan. Bahkan ini sudah mau di penghujung pelajaran, sehingga biarlah hari ini kami juga boleh belajar untuk kami boleh mengerti tentang kerajaan Allah di dunia marketplace, di dunia kerja, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa sederhana, sehingga boleh dimengerti, dan saudara-saudaraku Tuhan yang mendengarkan juga boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya ya, teman-teman. Hari ini kita masuk kepada KOM seri 300, topik 350.3, Kerajaan Allah dalam Dunia Kerja. Jadi sebelumnya kita sudah berbicara tentang apa itu hakikat kerajaan Allah, lalu kerajaan Allah di gereja ya, lalu sekarang kerajaan Allah di dunia kerja sebelum kerajaan Allah di dunia ya, secara umum. Nah, berbicara tentang kerajaan Allah kita sudah tahu ya, itu berbicara tentang kehendak Tuhan. Semua kehendak Tuhan dinyatakan di dalam dunia kerja. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi apa kehendak Tuhan di dunia kerja, itu kita lakukan. Tuhan ya berkata di dalam Matius 6 ayat 9-13 itu kesimpulannya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan tempat kerja itu adalah bagian dari bumi ya. Nanti kita terakhir itu ada kerajaan Allah di bumi, di dunia ini. Tapi ketika kita manusia jatuh ke dalam dosa, kehendak Tuhan itu nggak bisa lagi diterapkan di bumi ini gitu loh. Kenapa? Karena manusia sudah terputus dari Tuhan. Jadi jangankan mau melakukan kehendaknya, mengenal kehendaknya saja juga sudah tidak tahu. Jadi apa yang mau dilakukan, kan begitu. Nah, jadi ada tiga kehilangan utama akibat kejatuhan manusia. Yang pasti pertama, manusia terputus dari Tuhan. Manusia kehilangan keintiman dengan Allah ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi ini harus kita pahami, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia terputus. Manusia terputus dengan Tuhan. Jadi tidak akan mungkin mengenal kehendaknya apalagi melakukannya. Ya, itu yang pertama kehilangannya. Yang kedua, manusia kehilangan hubungan satu dengan yang lain. Jadi secara vertikal manusia terputus dengan Tuhan, secara horizontal juga manusia sulit memiliki hubungan dengan sesama. Ya, karena manusia tidak mengenal apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan kepada sesama. Jadi di dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi jelas di sini, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi boro-boro memikirkan orang, apalagi memikirkan Tuhan, kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Egosentris itu nyata bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, ini harus kita pahami. Itu kehilangan yang kedua. Nah, terus di 1 Yohanes 1 ayat 7 juga berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, karena Yesus itulah maka kita bisa lagi memiliki persekutuan dengan sesama dan dengan Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Manusia kehilangan kekuasaan di bumi. Ya, nanti bisa dibaca Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah perintahkan untuk manusia itu berkuasa atas bumi. Kuasailah bumi, kelolalah bumi. Tetapi saat manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kekuasaan di bumi. Jadi tujuan Allah pada awalnya untuk bumi ini bisa dikuasai oleh manusia, ternyata itu hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Yohanes 16 ayat 11 berkata, akan penghakiman
karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi untuk sementara tadinya dunia ini diserahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikuasai. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, maka kekuasaan itu sementara diserahkan kepada iblis sebagai penguasa dunia. Oleh karenanya nanti kita perlu dipulihkan supaya kita berkuasa atas dunia ini kembali. Terlebih kita berkuasa atas dosa dan hukum dosa. Ya. Nah, ini hal yang harus kita pegang dulu. Ketika kita jatuh dalam dosa dan tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, maka 3 hal ini kita kehilangan. Lalu pertanyaannya, kita belajar tentang reformasi, transformasi dalam perjanjian lama. Reformasi, ini boleh dicatat, reformasi adalah proses menuju transformasi. Jadi tidak ada transformasi tanpa reformasi. Karena reformasi itu dari diri kita dulu. Ya, setelah kita berubah, baru nanti bisa kita melakukan transformasi keluar. Wujud reformasi, ya, wujud reformasi yang ke dalam tadi, yang ke kita tadi, pertama itu pulihnya doa, pujian, dan penyembahan. Setelah kita bertobat lahir baru mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diri kita diperbaharui. Maka karena diri kita diperbaharui, maka kita bisa kembali berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena kembali kita punya hubungan lagi kepada Tuhan yang tadinya terputus. Yang kedua, perubahan karakter pelaku ekonomi, ya. Jadi kalau di dunia kerja, karena ini topiknya dunia kerja, maka kita ini menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Kita menjadi pelaku-pelaku di dunia kerja. Tetapi kita ini sudah berubah. Sudah memiliki reformasi terhadap diri kita, sehingga kita bekerja ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahkan etika kita, ya, semangat kerja kita, tingkah laku kita itu harus seturut dengan firman Tuhan, adalah di mana kita pribadi yang sudah direformasi. Yang ketiga, kalau kita sudah direformasi, pasti ada peningkatan etos kerja. Pasti etos kerjanya akan berubah dan berubah ke arah yang lebih baik. Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu seolah-olah engkau melakukannya seperti untuk Tuhan. Arti seperti untuk Tuhan itu sebenarnya kita melakukannya bukan untuk Tuhan, bukan. Kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita kok, bukan untuk Tuhan. Tuhan untuk apa lagi sama Tuhan? Kita lakukan tidak menambah atau merubah apapun dalam diri Tuhan. Ya, ingat, kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tidak membuat Tuhan berubah. Tuhan itu tetap sama, tetapi itu sebenarnya yang kita lakukan itu untuk kita. Tetapi Tuhan mengajarkan supaya kamu baik, supaya kamu menghasilkan yang terbaik, maka lakukanlah itu seperti engkau melakukan kepadaku. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kepada Tuhan, pasti kita nggak main-main. Pasti kita nggak setengah-setengah. Kita pasti tidak ecek-ecek. Pasti kita tidak tanggung-tanggung. Pasti kita lakukan yang terbaik. Nah, kalau kita lakukan yang terbaik, pasti akan menghasilkan yang terbaik. Itu kenapa dikatakan meningkatkan etos kerja. Itulah orang yang sudah memiliki hubungan direformasi, memiliki hubungan kepada Tuhan. Setelah kita dipulihkan doa, pujian, dan penyembahan, perubahan karakter, ya, lalu meningkatkan etos kerja dan sebagainya, itu intern ke kita, maka kita aplikasikan keluar. Nah, kalau kita aplikasikan itu keluar, pasti akhirnya nanti akan ujung-ujungnya akan terjadi yang namanya transformasi, perubahan. Ya, kalau diri kita berubah, minimal lingkungan kita akan berubah. Ya, dari yang kecil sampai yang jauh nanti. Nah, wujudnya apa? Kalau dikatakan ini, tanah pertanian menjadi subur. Ya, nah itu pasti kalau katakanlah kita, ya, bekerja, ya, atau minimal lah di lingkungan kita, ya, pasti kita jaga lingkungan kita. Kalau kita bekerja, ya, di pertanian, pasti kita akan melakukan yang terbaik, tidak merusak lingkungan. Ya, kalau kita mengusahakannya pun pasti mengusahakan seturut dengan firman Tuhan, tidak meracuni tanah dengan pestisida dan sebagainya yang membahayakan. Pasti ada transformasi nih, perubahan. Ya, lalu dikatakan apa? Kondisi ekonomi
mikro dan makro membaik. Udah pasti ya, dalam 2 Tawarik 35 ayat 16 berkata begini. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosia. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah pada hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Paskah semacam ini tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang hadir dan dengan penduduk Yerusalem. Jadi kalau reformasi itu terjadi dalam pribadi-pribadi orang percaya, maka itu punya dampak impact kepada transformasi lingkungan, terlebih dunia tempat kita bekerja. Kita ini akan mempengaruhi karena kita berimpact. Bukan kita yang dipengaruhi oleh dunia kerja, harusnya kita yang mempengaruhi dunia kerja di mana tempat kita berkarya. Ini yang Tuhan mau. Jadi kehendak Tuhan itu terjadi di tempat kerja melalui kita. Karena kita sudah mendapatkan reformasi terhadap diri kita pribadi, dan reformasi kita pribadi ini akan bertransformasi merubah daerah sekitar di mana kita berada, berkarya, terutama di tempat kerja kita. Lalu dikatakan apa? Nah, pengaruh revival terhadap kondisi ekonomi. Pernahkah ada revival di dunia ini yang dipengaruhi oleh kehendak Allah atau firman Tuhan? Iya, ya. Pertama, pra-reformasi, ya, gerakan monastisisme, ya, Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Ya, dikatakan apa? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Ada reformasi ini. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu, lakukanlah itu seperti untuk melakukan Tuhan, kepada Tuhan. Pasti itu akan maksimal. Monastisisme ini dari kata monasko, ya, dari Yunani, dari kata monos, sendiri. Ya, monastik itu, sedangkan monastik itu berbicara tentang rahib, biarawan, kerahiban. Monastisisme ini hidup yang fokus untuk Tuhan. Sisanya untuk melakukan pekerjaan sederhana yang semuanya untuk Tuhan. Jadi, pertama itu kita harus beres dulu dalam diri kita. Kita mengenal Tuhan, kita direformasi. Maka pasti setelah itu kita akan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan, dan semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan. Ini pra-reformasi, ya, gerakan monastisisme. Lalu yang kedua, setelah gerakan itu, makanya zaman dulu itu kan ada orang yang menyendiri, ya, bertemplasi, ya, tempatnya khusus-khusus lah untuk mengkhususkan diri kepada Tuhan, ya. Tapi setelah itu dia tetap juga melakukan untuk manusia. Itu kenapa dulu itu dikenal, ya, di reformasi gerakan ini, itu rahib-rahib itu berdampak, pastor-pastor itu yang di tempat-tempat khusus itu berdampak kepada lingkungan. Ya, mereka membawa nanti keahlian-keahlian mereka untuk merubah tempat sekitar. Yang kedua, revival. Dimulai dari Martin Luther, ya. Ya, Martin Luther ini tokoh reformasi, dia fokus kepada imam tidak harus terlibat. Nah, kalau di Katolik, imam itu ya tidak menikah, ya, supaya dia tetap punya fokus kepada Tuhan, ya, tidak terganggu, dia selibat, tidak menikah. Tapi direformasi oleh Martin Luther mengatakan imam itu tidak harus selibat. Pelayanan di biara atau non biara memiliki nilai rohani yang sama di mata Tuhan. Jadi ketika Anda menikah pun, Anda tetap bisa fokus melayani Tuhan. Nah, ini direformasi oleh Martin Luther. Lalu, ya, John Calvin, ya, ini dia memberi kontribusi apa? Ya, pemerintahan yang bersih, good governance, penghormatan akan hukum-hukum Tuhan, dan pemerintahan yang akuntabilitas. Jadi, kebetulan basicnya itu kan dari orang hukum, ya. Orang hukum, ya, dia tahu tentang hukum. Jadi, dia memberikan reformasi ini, perubahan ini, revival ini kepada kondisi ekonomi. Dia memberikan tatanan yang baik, good governance, tata kelola yang baik, ya,
yang bisa dipertanggungjawabkan, akutabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, penghormatan terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, itu yang dia sampaikan. Itu mengubah tatanan perekonomian, tatanan pemerintahan. Nah, tentu ini semua bisa kalau sudah diri dia direformasi, ya. Lalu John Wesley, ya, John Wesley itu ada kebangunan rohani yang mempengaruhi karakter suatu bangsa, ya. Metodisme di Inggris memuridkan para kapitalisme. Jadi orang-orang yang punya modal, penguasa kapital itu yang tadinya berpikir hanya untung untuk dirinya sendiri, itu dirubah, dipengaruhi karakternya, ya, itu dimuridkan sehingga yang tadinya untung hanya untuk diri sendiri itu berubah untuk untung untuk masyarakat juga, sehingga meletakkan dasar yang namanya welfare state, ya. Pertama di dunia, negara yang sejahtera, ya. Jadi negara sejahtera ini harus ada pemerataan juga. Walau tadinya kapitalisme itu masa bodoh dengan pemerataan, masa bodoh dengan orang lain. Yang penting saya kaya, saya modalnya bertambah, usaha saya besar, dan tidak memikirkan orang lain. Nah, John Wesley mengajarkan bahwa kamu juga harus memikirkan orang lain, ya. Jangan hanya memikirkan sendiri walaupun kamu punya kapital yang besar. Kesejahteraan orang lain juga harus dipikirkan. Maka ini mempengaruhi. Itu kenapa ya negara-negara Eropa, Amerika, ya, yang menganut kapitalisme ini lebih dulu maju, ya. Karena apa? Inovasi terbuka, berbeda itu biasa, dengan berbeda muncul inovasi, ya. Tetapi diarahkan agar seturut dengan firman Tuhan. Jangan sampai nanti timpang, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, akhirnya terjadi apa? Keributan, chaos. Berbeda dengan ya blok timur dulu, contohnya Uni Soviet, ya. Uni Soviet itu bukan kapitalisme. Mereka semuanya fokus kepada negara. Ya, berbeda itu nggak boleh. Ya. Jadi penghargaan terhadap kreativitas, terhadap modal itu nggak diakui, tapi negara, semua harus diatur negara. Makanya lebih lambat majunya daripada negara Eropa, Amerika. Tetapi kebangunan rohani ini diharapkan, ya, apa ide-ide inovatif yang baik-baik, profesionalisme itu semua digunakan untuk apa? Itu seturut dengan kehendak Tuhan, ya, supaya ada transformasi. Lalu yang ketiga, Azusa Street Revival. Ini kita sudah ya di GBI, di kita itu udah terbiasa lah. Tapi intinya begini, Azusa Street Revival ini menggerakkan kebangunan rohani di Pyongyang. Jadi punya dampak, ya, menggerakkan kebangunan rohani di negara-negara lain. Di Pyongyang 1907, di Manchuria, ya, daratan Tionghoa 1910, di Shandong 1930, bahkan sampai Fujian dan Taiwan. Selanjutnya mempengaruhi Asia Tenggara dan kemerdekaan bagi bangsa Asia dan menjadi bangsa yang maju. Nah, terus apa lagi? Munculnya kelas-kelas menengah yang juga memiliki kerinduan untuk menyampaikan Injil. Jadi, dengan Azusa Street ini, kebangunan rohani itu menyebar kepada seluruh bangsa. Bahkan dengan Azusa Street ini, muncul kelas-kelas menengah. Maksudnya apa? Orang-orang yang tadinya memiliki ekonomi yang mapan, ya, kelas menengah ke atas, yang tadinya cuek, tidak peduli dengan kebangunan rohani, tidak peduli dengan Injil, itu mereka mulai punya kerinduan untuk ikut serta memberitakan Injil. Jadi kelas-kelas menengah itu mulai itu, nanti kita lihat dampaknya seperti apa, ya. Lalu dikatakan apa? Ini berdampak kepada jendela 95, ya. Nah, apa sih maksudnya berdampak kepada jendela 95? 95 itu artinya begini, jam 9 sampai jam 5 sore. Ya, artinya apa? Kebangunan rohani ini dipikir, oh ternyata ada loh area, wilayah, tempat yang perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan, yaitu dunia kerja. Dunia kerja itu kan mulai biasanya jam 8, 9 sampai pulang jam 5 sore. Nah, itu 95. Artinya apa? Nah, ini perlu ini diperhatikan. Dunia kerja jangan sampai lepas dari perhatian kita. Karena di sana ternyata banyak jiwa-jiwa loh. Ada 5 tingkatan eksistensi kekristenan di dunia kerja. Ayo kita perhatikan dunia kerja. Jangan dilepas.
Karena di sana banyak jiwa-jiwa. Dan ini punya dampak yang luar biasa kalau kita bisa menangkan. Ada 5 tingkatannya. Pertama, berjuang, struggling. Struggling ini begini, jatuh bangun menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi, dia sudah tahu prinsip kerajaan Allah, tapi masih sering jatuh bangun. Ya, gagal sukses, gagal sukses, gagal sukses. Itu orang yang ada di dunia kerja. Sudah kenal dia prinsip kerajaan Allah itu. Tuhan tadinya kan mau seluruh kehendak Tuhan itu dinyatakan di dunia kerja. Nah, orang yang struggling, dia sudah tahu prinsip, tetapi masih sering jatuh bangun dalam menerapkannya. Yang kedua, bertahan, surviving. Nah, ini dia menerapkan prinsip kerajaan Allah bagi diri sendiri. Nah, dia sudah bisa, tapi baru untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Padahal dia di dunia kerja kan ada teman-temannya, ada bos, ada bawahannya. Nah, ini masih untuk diri sendiri. Lalu yang ketiga, yang menstabilkan, ya, stabilizing, menerapkan prinsip kerajaan Allah dalam lingkungan kerja tempat usaha. Nah, ini sudah dia kepada teman-temannya, lingkungannya, tempat kerja, bosnya, bawahannya. Dia sudah mulai nih, ya, menerapkan prinsip-prinsip itu kepada orang lain. Sudah mulai nih dia berusaha untuk mempengaruhi. Nah, yang keempat itu sukses, ya, succeeding. Nah, orang yang sukses menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam dunia kerja. Yang tadinya stabil, mulai berusaha menerapkan, ini dia sudah sukses. Di lingkungan kerjanya, ya, baru di lingkungan kerja. Kalau di perusahaan A, ya di perusahaan A itu dia sukses menerapkannya. Lalu yang terakhir, signifikansi, ya, significance. Ya, orang yang menggunakan dunia kerja untuk mentransformasi kota. Setelah dia sukses di perusahaannya, ternyata dia bisa mempengaruhi perusahaannya itu untuk menjadi berkat bagi kota, daerah di mana perusahaan itu berada. Jadi perusahaan itu menjadi berkat, menjadi dampak bagi daerah, kota di mana perusahaan itu berada. Dan itu dimulai dari pribadi loh. Ya, dimulai dari pribadi, ya. Setelah Anda berjuang, bertahan, stabil, sukses, baru Anda bisa mentransformasi kota, desa, tempat di mana perusahaan Anda bekerja. Ya, itu berdampak pada jendela 95 di dunia kerja. Ya, 95 itu jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, itu menjadi perhatian. Lalu yang selanjutnya berdampak, ya, 4 hal yang harus terjadi. Ya, lalu 4 hal yang harus terjadi. Menganggap panggilan menjadi pelayan di dunia kerja. Ya, nah apa artinya ini? 4 hal yang harus terjadi, menganggap panggilan menjadi pelayan di dunia kerja. Ingat, pelayanan itu bukan hanya di gereja. Lebih banyak sebenarnya di luar gereja, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi, kalau panggilan kita, ya, bukan suatu kebetulan kita ada di dunia kerja, di perusahaan tempat kita bekerja, jadikanlah, ya, tempat engkau dipanggil di dunia kerja itu untuk menjadi melayani Tuhan di situ. Jadi keberadaanmu di situ itu adalah pelayananmu, panggilanmu. Ya, yakin bahwa melayani Tuhan di dunia kerja sama pentingnya seperti melayani Tuhan di gereja. Jadi bukan berarti bekerja melayani di dunia kerja itu tidak rohani, tidak, sama. Ya. Nah, yang kedua, B, menempatkan Allah sebagai kepala di dunia kerja. Menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dunia kerja dengan baik. Nah, kenapa? Karena kita ini tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Jadi, kalaupun kita ada di tempat kerja, itu menjadi tempat pelayanan kita, sehingga kita tetap menempatkan Allah sebagai kepala, sebagai yang menuntun kita, ya, yang sebagai yang mengarahkan kita di tempat kita bekerja. Nah, yang ketiga, mendirikan sebuah altar doa di dunia kerja, ya, menghadirkan doa pujian dan penyembahan di dunia kerja, tempat kerja kita. Nah, berusahalah kita agar tempat kita kerja itu ada, ya, mesbah doa, ada altar doa, ya. Kalau dulu saya tempat kerja lama memang
ada yang namanya itu kita persekutuan karyawan tempat kita kerja. Memang cuman baru bisa sebulan sekali ya, ada ibadahnya. Nah, sama seperti kita di tempat kerja kita apa? Ya, minimal bangunlah altar di situ tempat kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Ya. Nah, yang keempat melibatkan Tuhan Yesus Kristus di dunia kerja. Nah, ini penting ya. Kenapa kita perlu melibatkan Yesus? Ya kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesuslah kepala. Tubuh ini akan mengikut kemana kepala pergi gitu. Nggak mungkin tubuh ini dipisahkan dari kepala, ya, karena kepala yang akan memimpin. Ya, kepala ini disitulah otak kita dan sebagainya. Melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan, eksekusi, apapun, mendengar suara Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan, ya, supaya kita mengerti, ya, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dari tempat kerja ke bangsa-bangsa, ya, Kisah para Rasul 18 ayat 3, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Ini bicara tentang Paulus ya, sang pembuat tenda. Jadi pertanyaannya, Paulus dalam pelayanan seperti apa sih? Apakah dia meminta-minta? Ternyata tidak. Bahkan untuk kebutuhan hidupnya Paulus cari sendiri. Bahkan dari pekerjaan yang dia lakukan, Paulus bisa memberkati orang lain. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika kita ada di dalam dunia kerja, kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Dikatakan apa? Dunia kerja adalah visa yang aman. Bapak Ibu, ada di daerah-daerah tertentu yang firman Tuhan ini sulit untuk masuk. Tetapi bisa dimasuki ketika kita ada di dalam dunia kerja. Contoh, kita nggak akan mungkin bisa menginjil ke Arab, Bapak Ibu. Ke daratan Tionghoa, China juga nggak bisa. Tapi ekspatriat, orang yang punya profesi keahlian tertentu, dia bisa masuk ke situ karena diundang, di-hire untuk mengajari, untuk bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Nah, di saat itulah seorang ekspatriat, orang-orang yang sudah dimenangkan, ya, sudah mengalami reformasi, dia bisa mengubah tempat dia, minimal tempat dia bekerja, orang-orang di sekitarnya untuk mengenal Tuhan. Kita pribadi nggak bisa masuk ke negara itu, ya, ke Mekah kita nggak bisa masuk, nggak bisa ke China kita nggak bisa membawa Alkitab, menyampaikan firman Tuhan, nggak bisa. Tapi orang-orang ekspatriat ini, contoh dia ahli pertambangan, dia ahli IT, ya, dia ahli perang, alat-alat pertahanan, dia ahli apa lagi, biologi, mereka bisa masuk. Nah, saat mereka masuk, mereka menyampaikan kabar baik. Jadi dunia kerja bisa menjadi alat digunakan untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, dunia kerja adalah ladang yang aman. Profesional punya peluang menginjil di tempat kerja. Kalau kita datang ke Mekah menginjil, waduh, nggak aman Bapak Ibu, bisa dipancung. Samalah kalau kita terbuka masuk ke Aceh, ya, memberitakan Injil vulgar, mungkin nggak aman juga. Tapi kalau Anda kerja, pemanya katakanlah ke Aceh itu di perusahaan apa dulu ya, Gas Arun di Lok Sumawe, pemanya, ya, Arun, ya, Anda bosnya di situ, profesional, Anda bekerja dengan baik, menunjukkan etos kerja yang baik, sehingga memberikan dampak kepada sekitar Anda, anak buah Anda, memberitakan Injil, kabar baik itu, ya bisa, pasti aman, ya kan? Nah, itu maksudnya. Nah, ketiga, dunia kerja menjadi berkat. Nah, inilah profesional dan dunia kerja punya peluang besar untuk memberkati pembangunan sosial dan ekonomi suatu kota atau bangsa. Jadi dunia kerja seperti tadi, kalau Anda bisa transformasi dunia kerja tempat Anda bekerja, perusahaan Anda, maka perusahaan Anda juga bisa merubah, mentransformasi kota, daerah, bahkan bangsa di mana perusahaan itu ada. Dunia kerja menjadi penyandang dana. Nah, apa maksudnya? Pengusaha profesional dan dunia usaha memiliki kekuatan modal, kapital, untuk mendukung pendanaan misionaris. Ya, Bapak Ibu suka tidak suka, ya, perusahaan-perusahaan yang bosnya anak Tuhan, ya, atau karyawan-karyawan yang ada anak Tuhan di situ, yang punya kekuasaan, ya, itu punya power, kekuatan modal untuk mendukung misi, ya, misionaris-misionaris. Itu kenapa Full Gospel, ya, yang isinya di sana adalah pengusaha-pengusaha sukses,
itu bisa memberi bantuan misi kemana-mana dengan leluasa, karena punya power yang besar, punya modal minimal. Ada misionaris yang kekurangan dana untuk berangkat ke suatu kota dalam jangka pendek maupun panjang, itu bisa disupport oleh pengusaha-pengusaha ini. Dunia kerja itu bisa menjadi berkat, ya, penyandang dana. Ada 7 megatrend dalam misi dunia masa kini. Ini luar biasa ya, karena ini bisa kita lihat ada suatu pemahaman, ya, bagaimana kehendak Allah ini bisa dinyatakan. Itu ada strategi yang dipahami, diterima, diketahui, ditemui, ya, dan sebagainya. Ya, 7 megatrend dalam misi dunia masa kini. Yang pertama itu dikatakan begini, penekanan pada pelatihan pemimpin lokal. Ternyata ada plus minusnya kalau kita mengirim misionaris-misionaris dari Indonesia langsung menginjil ke daratan China atau Indonesia ke Arab. Itu ada minusnya, Bapak Ibu. Maka disimulasikan bahwa perlu membangkitkan pemimpin-pemimpin lokal untuk menjadi pembangun jemaat-jemaat lokal, karena mereka akan lebih maksimal dan mengetahui kebiasaan dan kearifan lokal setempat. Contoh, akan lebih maksimal kalau kita membangkitkan pemimpin, ya, katakanlah dari saudara-saudara kita orang Papua. Ya, kita bangkitkan dia di sini menjadi pemimpin, diajari dan sebagainya. Waktu dia diutus balik ke Papua, pasti dia akan lebih menguasai daerah. Dari bahasa lebih maksimal, mungkin kebiasaan-kebiasaan orang Papua lebih dipahami, apa yang boleh, apa yang tidak bisa lebih diketahui dan diantisipasi sejak awal, ya, mana daerah-daerah yang perlu dimenangkan. Nah, itulah kenapa di dalam 7 megatrend ini, yang pertama, kita harus bangkitkan pelatihan kepada pemimpin-pemimpin lokal. Ya, jangan hanya mengirim misionaris, tapi boleh mengirim, tapi bangkitkanlah pemimpin-pemimpin lokal yang akan membangun jemaat lokal. Karena itu akan maksimal. Nah, yang kedua, konsep bisnis sebagai misi. Ya, jadi bisnis ini bisa, ya, digunakan untuk alat, ya, untuk mencapai misi kita. Pelayanan dunia kerja, individu memperkenalkan Kristus di tempat kerja. Ekspatriat, ya, pekerja yang ada di luar negeri atau orang yang bekerja di luar negeri, profesional yang bertugas di luar negeri juga bisa memperkenalkan Kristus pada penduduk setempat. Bisnis sebagai misi, kekuatan modal dari bisnis bisa digunakan untuk mentransformasi sosial dan ekonomi suatu kota atau bangsa. Jadi, tahu ini, dari 7 megatrend ini, salah satunya juga apa? Ternyata bisnis ini jangan kita lepaskan. Bisnis ini bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, karena ini ternyata punya power, minimal dia punya kapital yang besar untuk mendukung apa? Untuk mendukung misi. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, beralih dari jendela 10-40 ke 4-14. Tadinya salah satu strategi, ya, itu adalah fokus kepada daerah dengan lintang, ya, lintang utara 10-40 derajat. Jadi dari Katulistiwa ini ke arah atas lintang utara, ya, kalau kita itu lintangnya kan bisa sampai 90 tegak, ya, itu 10-40 derajat, itu daerah, ya, daerah yang potensi untuk dimenangkan dan harus dimenangkan. Tetapi setelah itu harus berpikir lebih ternyata apa? Ternyata tidak cukup hanya itu, tetapi harus fokus kepada yang umur 4-14 tahun. Kenapa? Karena ternyata umur 4-14 tahun, anak-anak sampai remaja ini paling mudah untuk mengenal Tuhan. Dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berumur di atas 14 tahun. Penolakannya itu lebih resisten. Tapi orang-orang 4-14 tahun itu lebih mudah untuk mengenal Tuhan karena belum terkontaminasi. Jadi selain lintang utara 10-40, ya, wilayah Asia, Asia Tenggara, ya, Afrika, Amerika Latin umpamanya, ya, tapi juga kita harus memperhatikan yang berumur 4-14 tahun. Yang keempat, meningkatnya peranan doa. Jadi
Ternyata untuk misi ini berjalan, tidak boleh melupakan doa. Ternyata kolaborasi peran doa dan misi yang makin meningkat secara bersama-sama. Jadi dulu orang berpikir menginjil misi itu, wah itu yang utama. Dengan kekuatan pribadi kita, ayo menginjil, pergi kemana-mana. Kadang nggak tahu, nggak berdoa dulu, kemana sebenarnya Tuhan suruh kita menginjil. Ternyata untuk menginjil misi itu perlu topangan doa. Harus ada tim yang selalu berdoa berjaga-jaga. Kita tahu kemana kita harus memisi dan menginjil. Supaya apa? Supaya maksimal. Karena kita menyertakan Roh Kudus di situ. Jadi salah satu dari 7 megatrend ini bahwa peranan doa itu penting dan harus. Nah, kelima, fenomena globalisasi. Nah, ini yang unik ini. Ternyata globalisasi ini peran teknologi, transportasi, media sosial itu mempermudah penyebaran firman Tuhan kepada semua orang sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan kan Yesus bilang, ya, beritakan Injil dan sampaikanlah firman itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dulu kita sampai ke ujung-ujung bumi itu dengan datang ke tempatnya, daerah itu. Ternyata itu sudah dilakukan dan sudah banyak orang bertobat, tetapi hari-hari ini itu nggak bisa dilakukan maksimal. Baik itu karena jarak, dana, ya, atau terlebih lagi karena pandemi. Ya, tetapi Tuhan kasih cara. Dengan kemudahan teknologi transportasi, ya dengan pesawat bisa kemana-mana, ya dengan helikopter bisa sampai ke pelosok-pelosok. Luar biasanya lagi, medsos, media sosial bisa sampai ke ujung-ujung bumi, bukan hanya ujung-ujung bumi, sampai ruang-ruang privat, kamar-kamar tidur, sampai kamar mandi, firman bisa disampaikan. Jadi, dalam 7 megatrend ini dikatakan, jangan lupa untuk misi menginjil, kita harus maksimalkan media sosial. Kita harus maksimalkan media transportasi. Media sosial luar biasa. Contoh, ini sekarang kita belajar kok nggak perlu harus lagi datang ke sekre karena pandemi. Tapi kita bisa menggunakan media sosial. Firman Tuhan itu bisa tersampaikan. Maksud Tuhan, niat Tuhan bisa disampaikan. Maksimalkan ini. Ya, itu kenapa kalau kita yang punya Tuhan kasih talenta bisa buat YouTube, ya, WA, Facebook, sampaikanlah itu firman-firman Tuhan. Saya percaya sekecil apapun firman yang kau sampaikan itu tidak pernah kembali sia-sia, Tuhan akan mengerjakannya. Jadi firman itu pasti, nggak ke orang ini ya orang itu, nggak orang itu ya orang sono gitu loh. Kita tidak tahu mana Tuhan yang akan tanamkan itu firman. Ya, keenam, peningkatan peranan misi jangka pendek. Jadi dikatakan begini. Meningkatnya misi jangka pendek yang dilakukan oleh dunia bisnis menjadi cikal bakal penanaman jemaat lokal yang akan diteruskan menjadi misi jangka panjang. Jadi dunia kerja ini ya seperti full gospel, masih banyak lagi lah ya. Itu pebisnis, kalau kita dulu pernah ikut Haga ya, Haga Institute, itu juga kan pengusaha-pengusaha sukses itu yang membiayai, mendanai untuk pemimpin-pemimpin gereja itu belajar ya, mengenal Tuhan, sehingga nanti punya dampak, berimpact kepada lingkungan, minimal dari gerejanya sampai kepada keluar. Itu semua ya, jemaat-jemaat yang tadi ada di Afrika, Asia, ya sampai Amerika Latin, itu dimulai dari misi jangka pendek. Ya, mungkin misi seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, yang terbatas. Tapi itu cikal bakal untuk misi yang lebih jangka panjang, sehingga terbentuklah jemaat lokal nantinya. Itu kenapa dunia kerja punya dampak yang besar ya dalam misi jangka pendek dan jangka panjang. Tapi terutama dengan misi jangka pendek, karena ya dunia kerja, pengusaha, karyawan itu nggak bisa lama-lama di dalam suatu tempat. Paling dia bisa seminggu, 2 minggu, paling lama sebulan atau 2 bulan. Karena dia harus kerja, ya dia harus menjalankan bisnisnya. Tetapi itu menjadi cikal bakal untuk penginjilan jangka panjang selanjutnya. Yang diteruskan oleh bisa jadi jemaat setempat,
jemaat lokal yang lain, tetapi itu dimulai dari misi jangka pendek. Terakhir ya, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Nah, apa 7 megatrend yang terakhir? Kebangkitan gereja-gereja non-barat. Nah, itulah yang kita alami saat ini. Itu kenapa Pentakosta ketiga itu kan dari timur ya ke barat akan kembali lagi ke Yerusalem. Dulu kekristenan itu dari barat. Ya, Azusa Street ya dan sebagainya. Itu dari barat tuh. Calvin, tadi Martin Luther itu dari barat. Lalu ke timur jendela 1040 ke Asia, Amerika, Latin, ya Afrika. Sekarang sampai ke Indonesia juga kan? Itu gereja-gereja non barat. Maka dikatakan bertumbuhnya jemaat gereja-gereja di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Yang nantinya balik lagi ke barat, ke Yerusalem. Kenapa? Karena dunia barat yang sudah maju tadi karena kapitalisme tadi, yang menjadi negara welfare state, negara yang makmur sejahtera, itu mulai nikmat dengan itu semua dan melupakan Tuhan. Nah, itu kenapa sekarang penginjilan mulai lagi dari timur masuk ke barat. Nanti kembali ke Yerusalem. Nah, jadi bertumbuhnya jemaat gereja-gereja di Asia, Afrika dan Amerika Latin itu buah dari ya penginjilan dunia kerja, ya, penginjilan dunia kerja itu misi-misi sampai ke Indonesia juga. Ya, itu dimulai dulu waktu POC ya, POC ada misi-misi ya yang diutus dikirim ke Indonesia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, konsep bisnis sebagai misi dunia kerja dalam mendukung misi menyampaikan kabar baik firman kehendak Tuhan itu di dunia kerja itu akan mentransformasi pertama minimal pribadi orang itu, karyawan tersebut, pengusaha tersebut, bos tersebut, mempengaruhi lingkungan kecil tempat bekerja. Setelah tempat bekerjanya ditransformasi, maka dia akan mentransformasi daerah di mana dia tempat perusahaan itu ada, sampai kota, bahkan bangsa. Ya, jadi pelayanan dunia kerja, yaitu pembuat tenda, kita menjadi berkat, ya, karena kita bisa memberikan hasil, dan bisnis sebagai misi. Jadi bisnis itu kita lakukan itu untuk misi memuliakan Tuhan. Kerja di mana kita bekerja itu juga untuk memuliakan Tuhan. Perusahaan, kalau kita punya perusahaan juga untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita menjadi bos pun harus memuliakan Tuhan di mana tempat kita berkarya. Ya, jadi itu teman-teman Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau ada yang mau ditanya, didiskusikan, silakan, kita masih ada sekitar 10-9 menit. Pak Swandi ada, ternyata Pak Swandi. Tidak ada, cukup, siap. Bu Kori, ternyata ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri ya, Bapak Ibu. Kita berdoa ya. Berdoanya Mas Dwi lah, yang Mbak pimpin doa Mas. Semua ya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk kaum seri 300 pada sore hari Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan dapat kami cerna dan dapat kami kerjakan sehingga kami bisa menerapkan kerajaan Allah ini di dunia kerja Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bang Juniason Tuhan yang telah menyampaikan materi-materi ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan kelimpahan Tuhan, biarlah semakin hari Kau semakin berikan dia pengertian yang lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan kelas kom ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan hingga kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat. Tuhan memberkati semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Sukses sampai selesai. Terima kasih. Oke.